welcome back to my YouTube channel bersama aku Dewi. Seperti yang teman-teman udah baca di judul dan juga ada di thumbnail, sekarang aku mau sharing nih sama teman-teman tentang buku-buku apa aja sih yang sekiranya itu benar-benar basic gitu dibutuhkan ketika kita baru aja masuk ke sekolah kedokteran. Nah, ini berdasarkan preferensi aku dan pengalaman aku selama 3,5 tahun belajar di kedokteran ya teman-teman. Jadi kalau misalnya menurut teman-teman ada yang kurang teh, atau harusnya kayaknya itu nggak perlu deh teh, nah itu nggak apa-apa ya teman-teman, karena balik lagi ke preferensi masing-masing. Dan ini adalah preferensi aku yang menurut aku bener-bener basic banget dibutuhin selama 3,5 tahun, dan yang nantinya textbooks ini bener-bener long term use teman-teman. Oke, kita bakal mulai dari textbook yang pertama. Kalau misalnya kita ngelihat tubuh kita nih, ketika secara makroskopis gitu ya, nah kita perlu buku anatomi teman-teman. Buku apa sih yang dipakai? Jadi buku anatomi yang biasanya dipakai itu, aku biasanya pakainya MOR teman-teman. Nah di MOR ini dia bener-bener yang lengkap banget, dimulai dari dia ada gambar, terus ada pembahasan yang bener-bener nggak sekedar atlas doang, bener-bener pembahasan yang literally textbook gitu tuh bener-bener ada banget. Dan nggak lupa juga di sini tuh ada bagian clinicalnya teman-teman, ada bagian tentang klinisnya. Jadi kita nggak belajar tentang basic science-nya aja, tapi juga belajar tentang gimana sih hubungannya sama kondisi klinis ke pasien. Nah aku biasanya belajar anatomi ini pakai more clinically oriented anatomy. Pokoknya ini banyak banget deh dipakai dan juga banyak banget disarankan sama dokter-dokter juga teman-teman. Nah selanjutnya buku yang kedua. Tara! Setelah kita tahu tadi belajar anatomi, udah tahu strukturnya, nggak perlu dong kalau misalnya kita nggak tahu nih fungsi-fungsinya itu apa aja. Nah untuk tahu fungsi-fungsinya kita belajar yang namanya fisiologi. Ada satu buku textbook yang bener-bener jadi rekomendasi untuk kita belajar tentang fisiologi nih teman-teman, yaitu Guyton. Nah di buku Guyton ini dia tentang masalah medical physiology. Pokoknya nanti teman-teman kalau misalnya udah buka Guyton ini, semuanya itu bener-bener yang menjelaskan secara detail banget. Dan menurut aku Guyton ini bener-bener enak teman-teman. Kenapa sih enak? Karena Guyton ini dia menjelaskannya itu kayak bercerita teman-teman. Jadi kita kayak nggak berasa menghafal, tapi kayak kita paham gitu apa yang konsepnya disampaikan sama penulisnya itu, Guyton and Hall ini. Selain itu juga, selain buku dari Guyton and Hall Medical Physiology ini, ada juga buku fisiologi yang biasanya aku pakai seperti Martini. Nah itu udah bagus banget teman-teman. And then selanjutnya kita udah belajar dan udah tahu tentang anatomi, tentang fisiologi. Selanjutnya kita bakal belajar yang lebih mikroskopisnya lagi. Apa sih itu? Penasaran nggak? Ini yang namanya histologi. Tada! Jelas gak teman-teman? Nah ini tuh nama penulisnya Jun Kuera. Jadi sering disebutnya buku textbook Junku gitu teman-teman. Nah di buku histologi ini dia nggak cuma sekadar ngebahas tentang histonya atau penampang jaringan gitu ya teman-teman, tapi dia juga bener-bener yang ngebahas include ada fungsinya juga, terus bener-bener relate dan banyak banget juga learning issue yang sering aku ambil dari Jun Kuera. Ini bener-bener recommended banget teman-teman, dan aku juga enak gitu loh baca Jun Kuera, sering aku tanda-tandain juga kayak gini. Nah ini bener-bener enak sih. Ini aku pakai yang edisi ke-14. Mungkin sekarang udah ada kali ya guys edisi yang terbarunya. Di stay tune untuk update terus aja guys dari penerbitnya. Nah selanjutnya ketika kita nih ya udah belajar tentang basic science-nya kayak gimana, dan udah tahu gimana sih yang normal, terus fungsi normalnya kayak gimana, struktur normalnya kayak gimana, dan penampang jaringannya yang normal kayak gimana.
kita bakal belajar juga tentang penyakit. Nah, untuk tahu belajar tentang penyakit itu kan suatu kondisi yang abnormal ya dalam tubuh kita. Nah, kondisi abnormal itu dia disebut juga dengan kondisi patologis, teman-teman. Jadi, kita harus punya buku tentang patologi, dan buku textbook patologi yang paling sering dipakai dan isinya paling lengkap ya, karena aku sering banget benar-benar baca dari sini, dari Robbins ini. Kenapa sih dia sebagus ini? Karena dia itu ngebahas benar-benar bercerita, teman-teman. Jadi menanamkan konsep gitu loh ke kita, nggak cuma hafalan aja. Dan buku dari Robbins and Cotran Pathology Basic of Disease ini benar-benar ngejelasin inflamasi itu dari A sampai Z, molekulernya kayak gimana, mediator apa aja yang terlibat. Ini benar-benar di mention di sini. Aku sering banget ngambil LI dari sini, dan ini benar-benar highly recommended ya teman-teman. Nah, kalau misalnya kita lihat tuh benar-benar bagus banget dia penjelasannya, lucu deh pokoknya. Bukunya tuh gampang dimengerti juga, dan setiap sistem dia tuh bakalan dijelasin gitu loh per penyakitnya, sama ada diferensial diagnosisnya juga, kira-kira dengan clinical manifestations yang sama bisa mengalami apa aja ya pasien ini gitu. Dan kalau misalnya kita udah tahu nih tentang penyakitnya, tentang kondisi patologisnya, kita ini perlu banget teman-teman buat tahu gimana sih cara ngobatinnya, bener nggak? Kan tujuannya kita belajar di medis, di kedokteran untuk mengobati, bener kan? Maka dari itu kita perlu nih textbook tunjangan untuk gimana sih cara kita untuk mengobati penyakit. Kita perlu buku farmakologi. Biasanya untuk buku farmakologi ini direkomendasikan dari dia dari Katzung, Basic and Clinical Pharmacology. Nah, ini tuh bener-bener highly recommended banget teman-teman buat teman-teman yang mau belajar tentang farmakologi. Soalnya dia bener-bener nge-mention semuanya itu secara detail, bener-bener detail banget. Dan dia itu ngejelasin gimana mulai dari pharmacological properties yang meliputi kayak farmakodinamik, ada dari farmakodinamik itu ada administrasi obat kayak gimana, distribusi obatnya itu gimana, sistemik atau localized, terus dia juga ngejelasin metabolisme dari obat, di mana di hepar, apakah melalui first pass metabolism atau langsung ke second, terus dia juga ada tipe-tipe rute dari administrasi dari obat, terus ekskresinya juga dibahas teman-teman, dan banyak juga kayak golongan gitu, golongan obat-obat atau class of drugs gitu. Dan ini bener-bener super highly recommended buat Katzung ini teman-teman, karena bener-bener dipakai banget sih. Bahkan sampai aku lulus aja tuh setiap LI pasti ada aja yang aku ambil dari Katzung gitu. Terus selanjutnya kita perlu tahu tentang dasar-dasar imunologi. Kenapa sih kita perlu tahu? Karena sesungguhnya ketika penyakit itu bisa terjadi di dalam tubuh kita, itu terjadi penurunan sistem imun teman-teman. Kalau sistem imun kita lemah, kita gampang kena penyakit. Tapi kalau misalnya sistem imun kita kuat, itu kita bakalan terhindar dari penyakit karena tubuh kita mampu melawan patogen yang masuk. That's why ini tuh buku Basic Immunology dari Abbas, penulisnya bener-bener highly recommended banget teman-teman, karena di sini tuh bener-bener input gimana sih selnya, terus sel apa aja yang berperan untuk melawan patogen itu. Misalnya patogennya itu bakteri, bisa sama neutrofil, kalau misalnya virus sama limfosit, kalau misalnya parasit ya sama eosinofil, bener-bener dibahas di sini. Dan juga kalau teman-teman pernah dengar tentang hipersensitivitas, ada orang yang alergi, ini bener-bener dibahas banget di Abbas Imunologi ini teman-teman. Tuh, sampai detail banget gitu loh Abbas tuh ngebahasnya, dan ini super highly recommended banget. Aku belajar hipersensitivitas tipe 1 sampai tipe 4 itu bener-bener dari Abbas, dan ini bener-bener jelas banget teman-teman ngejelasinnya. Super highly recommended banget. Keren banget deh pokoknya. Nah, that's all textbooks yang bener-bener basic yang perlu
kita baca selama kita sekolah preklinik di sekolah kedokteran. Gimana teman-teman? Apakah udah kepikiran kira-kira buku mana ya yang mau aku baca dulu? Tenang, gak usah mulai dari sekarang, mulai pelan-pelan aja kok. Kalau misalnya teman-teman suka sama video ini, boleh klik like. Kalau nggak suka boleh dislike. Jangan lupa juga buat subscribe, dan aku akan upload video seminggu sekali tiap hari Minggu. Dan kalau misalnya aku upload di hari Rabu itu opsional ya teman-teman. Kayak misalnya sekarang nih aku lagi liburan, aku bakal upload di hari Rabu juga. That's all video for today. See you in our next video guys. Bye bye.